saya Tona Sution. Selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan mengulas sosok yang inspiratif tentunya, yang akan membawa inspirasi-inspirasi buat kalian, dan tentunya dengan banyak pencapaian achievement ya kan, yang bisa jadi motivasi nih buat kalian biar bisa jadi manusia yang lebih berkualitas. Nah, Tribuners, aku mau kasih tahu ya, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita nanti akan menjaga jarak dengan narasumber, pakai face shield sebagai pelindung ya kan, ataupun masker, dan tentunya kita sudah cuci tangan sebelum activity ini. Nah, Tribuners, menjadi seorang musisi nggak membuat kita harus terbatasi dengan dunia seputar musik saja ya, tapi kita harus bisa mengembangkan diri dengan beragam aktivitas yang tentunya sesuai passion ya Tribuners. Tentunya agar kita bisa lebih mengaktualisasikan diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya bisa membawa manfaat dan inspirasi buat orang sekitar. Nah Tribuners, apalagi jika kegiatan yang kita lakukan itu membawa manfaat yang buat sesama yang butuhkan, dan tentunya memberikan jasa kemanusiaan, mendorong adanya standar etika yang tinggi dalam setiap kegiatan sukarela, dan tentunya membawa kedamaian di dunia, seperti kayak motonya service above self, artinya mementingkan kegiatan saling membantu sesama daripada kepentingan diri sendiri. Nah, penasaran dengan sosok yang satu ini ya kan, seorang musisi yang aktif di dunia kemanusiaan? Oke, it's the time with Brian Hareva.
Nah, Tribuners balik lagi ke studio, gimana? Sudah melayang-layang perasaannya mendengar suara saksofonnya dari Bang Brian Hareva ya kan? Kita di studio aja kayak mau bikin konser mini gitu ya. Wah, belum ada konser zaman pandemi gini ya Bang Brian ya. Iya, iya. Oke, Bang Brian, tadi aku sedikit opening nih tentang sedikit spill dari kegiatan Abang. Seorang musisi yang juga aktif di komunitas kemanusiaan ya, di Ya, dunia benar. kemanusiaan ya kan. Charity-charity-nya banyak nih kegiatannya. Dan tapi sebelumnya apa kabar nih Bang? Ya, puji Tuhan baik sampai saat Alhamdulillah, ini. puji Tuhan baik ya Ya. kan. Karena pandemi gini kalau nggak sehat-sehat kita, waduh, Aduh, susah. susah ya. Yang paling penting sekarang itu adalah kesehatan sih. Iya, kesehatan dan keuangan. Ya, dua itu. Itu juga Ya, benar, sih sebenarnya. Bang Brian, apa nih kesibukan saat ini? Di masa PPKM ini sih kita itu kan otomatis kerjaan di musik kan sementara postpone ya, Iya. di reschedule. Jadi kebetulan kita fokus ke bidang sosial ada bersama klub itu Rotary Club, dan juga ya sambil mencoba mencari peluang di kegiatan lain, bisnis sepertinya gitu. Oke, pokoknya nggak kehabisan ide ya kan? Oh, enggak. Nggak mati kutu lah kalau katanya ya kan? Ya. Ada aja yang dikerjain ya kan? Buat hasilin cuan. Iya, benar. tentunya. Tapi Bang ngomong-ngomong soal musik tadi, lagu yang dimainkan tadi pas opening dari Itu lagunya dari Michael Learns to Rock, Sleeping Child. Sleeping dan Child. yang kedua Dan kedua lagi dari Elvis Presley, apa Can't Help Can't Falling in Help Love. Falling in Love with You ya kan, pengen nyanyi sih sebenarnya di studio, cuman Iya. nanti merusak jadinya. Merusak alunan musiknya, saksofonnya dari Bang Brian ya kan. Tapi Bang, ngomong-ngomong soal musik, sejak kapan ini mulai mengenal musik gitu? Berawal dari mana sih? Pertama kali saya dikenalkan, kebetulan orang tua saya ini kan salah satu pelaku seni juga ya, salah satu musisi di Pulau Nias. Jadi kan kita asalnya dari Pulau Nias. Jadi saya dikenalin musik itu dari umur 4 tahun. Ya, mungkin diajari nyanyi dulu sama main keyboard, ya keyboard standar lokal lah, standar Iya daerah. lah, ya kan udah paten lah di kampung-kampung. Iya, di kalau kampung-kampung katanya udah Medan paten. ya kan. Ya, kalau orang Medan bilang kampung-kampung udah paten Udah lah paten itu. lah Iya, ya. benar. Jadi setelah itu saya ada pelayanan di gereja juga dari SD kelas 6 SD, ya itu masih biasa-biasa aja. Dan mungkin saya fokusnya sejak masuk SMA. Kebetulan saya masuk ke sekolah menengah kejuruan. Jadi di Medan ini ada namanya Sekolah Menengah Musik atau SMK 11 yang memang jurusannya jurusan musik. Jadi di Indonesia itu sebenarnya ada 3, satu di Medan, di Jogja, dan di Bali. Kebetulan di Bali sudah tutup. Jadi di Indonesia sekolah menengah SMK gitu yang jurusan musik itu cuma 2 di Indonesia. Jadi tinggal Medan dan tinggal di Jogja. Jogja ya. Ya. Oke, berawal dari masa kecil ya kan, Masa kecil. berada di lingkungan yang suka musik, menikmati Iya. musik juga, apa namanya, jadi membuat Bang Brian tuh jatuh cinta. Iya. Dan memutuskan mulai untuk serius di SMA. Iya, Nah benar. itu cerita-cerita saat SMA-nya untuk bermusik itu gimana? Jadi ini bisa langsung bahas tentang saksofon ya sedikit Iya. ya. Jadi di SMA itu saya pertama kali masuk, saya sebenarnya mau ngambil mata pelajar, bukan mata pelajar, mayornya itu maunya di piano. Jadi dari Nias itu kan saya taunya main keyboard gitu. Rupanya sampai di sana pas tes itu gurunya bilang, ini kamu kalau ngambil piano kamu nggak, skill saya kurang gitu, karena kan itu kan harus klasik kan, jurusan klasik. Kalau nggak kamu ambil keyboard aja katanya, kalau nggak kamu bisa nggak lulus di sekolah ini. Terakhir saya tanya, kalau yang klasik, jenis klasik kalian tuh, oh ini ada nih klarinet katanya, Squidward dari SpongeBob. Buat kalian ternyata si klarinet ya kan muncul di sini. Iya, jadi di situ saya belajar klarinet. Nah kebetulan klarinet itu dia masih linear dengan saksofon. Jadi panutan saya pada saat itu kan Kenny G. Iya. Jadi dari fingering dan apanya hampir sama. Oke. Jadi setelah main klarinet saya juga belajar saksofon, otomatis bisa lah main saksofon gitu. Tinggal ada sedikit aja teknik yang apa. Dan setelah itu saya masuk S1 di USU etnomusikologi. Nah, di situ saya makin memperdalam saksofon saya. Ya, situ kita job lah, ngejob event ya sampai sekarang lah. Ya, Puji Tuhan sampai sekarang profesional tetap. ya kan? Ya, jadi profesional. Nah, tapi Bang Brian tadi mengenai teknik fingeringnya di Iya. piano itu sama berarti? Kalau piano ke saksofon beda. Oke. Tapi kalau Terus klarinet peralihannya gimana mempelajarinya nih Bang Brian nih? sebenarnya kalau pada dasarnya kita sudah tahu basic musik, teori musik, dan kita punya, itulah dibilang bakat itu ya. Jadi kita punya bakat musik dan musikalitas, itu otomatis teorinya kan sama nih. Tinggal masalah gayanya aja. Misalnya piano kan gini harus gini. Iya.
Nah, sedangkan kalau saksofon gini plus harus ditiup. Oke. Nah, jadi ada perbedaan tapi tidak begitu ngefek sih seharusnya. Kalau memang mau dipelajarin dan mencintai alat musik itu pasti bisa dimainin gitu. Kuncinya bakat dan kemauan. Iya, ya yang kan? penting sebenarnya tekun dulu. Iya. Bakat belakangan gitu. Iya juga, benar-benar. Kalau ada bakat tapi nggak diasah, sama aja. Sama aja, ya kan, sama Bang aja. Brian? Iya, benar. Nggak ini dia nggak keluar dia soul-nya ya kan. Iya, Main soul ya, bareng. asik. Pakai soul, jadi kita kebawa suasana tadi Iya, di sini benar. ya. Tapi ngomong-ngomong nih, aku dengar Bang Brian ini ada manajemen musik ya. Sebenarnya grup ya. Kita mulai dari grup. Saya punya satu grup besar orkestra. Jadi saya buat ini sebenarnya berdasarkan passion gitu. Di Medan ini dulu ada grup orkestra, tapi mungkin karena by powernya konsumennya nggak ada, terakhir tenggelam. Dan 2013 saya ada buat bersama teman saya, sahabat saya, Nelson. Jadi kita bareng-bareng ini buat satu grup. Ayo kita buat langsung orkestra gitu. Itu pertama itu perjuangan juga buatnya. Kenapa? Karena kita buatnya 2013, eventnya itu 2016 baru ada. Jadi 3 tahun itu kita belajar latihan aja gitu. Latihan-latihan terus ya kan, Iya. sampai 3 tahun baru Sampai perform. 3 tahun baru dapat jobnya gitu. Karena kebetulan di tempat saya kan ada di apa namanya segmen wedding saya itu yang di hotel kan. Jadi mereka lebih percaya Jakarta. Nah ini, jadi sedangkan di lokal kan nggak ada orkestra lokal. Itu makanya saya coba perjuangin dan deal, dan ya puji Tuhan dari 2016 tuh sampai saat ini grup besar itu orkestra itu udah ada. Jadi setelah grup orkestra itu kan rame itu. Nah sedangkan kalau orkestra kan nggak begitu banyak yang yang pakai lah gitu. Jadi pelan-pelan dari orkestra turun ke band, ke akustik, yang lain. Karena mereka bukan multi profesi, skillnya bukan hanya tahu satu alat musik aja. Tapi banyak ya. Iya. Iya ya Bang Brian, kalau orkestra itu kalau untuk kayak event-event yang khusus gitu ya Benar, kan. benar. Jarang-jarang kalau misalnya band bisa di wedding, di Iya, benar. event-event promosi apapun pasti pakai yang namanya entertainmentnya pakai band Iya, gitu benar, ya. iya. Oh, berarti dari 2016. 2016 Eksis ya. sampai sekarang dong. Sampai sekarang. Ya kan, sudah Iya. pernah perform di mana aja nih? Kalau perform ya dari lokal udah. Iya dong. Kalau ya lokal kan? udah pasti ya. Dari mana ya? Lokal sampai Kalau yang di luar ada nggak? kalau grup kita Shine Music itu kita udah perform paling jauh itu sampai Bandung ada, Jakarta ada, Pekanbaru, Batam, dan Aceh udah baru 5 daerah itu sih. Di luar daerah-daerah yang ini ya. Kalau di luar negeri sih mungkin baru saya aja gitu. Kalau ada wedding. Tunggal gitu ya, main Iya, solo tunggal, gitu iya, ya. iya. Tapi di bawah manajemennya saya gitu, Shine grup Music. Shine Music. Iya. Di sana berarti aktivitinya ngapain? Bawa Kalau di luar itu saya solo saxophone. Oh, solo saxophone. Iya, solo saxophone. Berarti Jadi dari mana aja? Kalau solo saxophone, kalau main saxophone lah kita bilang ya, itu Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea. Udah sampai ke situ sih. Nah, itu dalam event apa aja nih Bang? Nah, kalau misalnya yang bawa Shine tadi, itu baru Malaysia sama Singapura. Sama Taiwan juga ada. Tapi kalau yang sama Hong Kong juga itu bawa Shine Music, tapi kalau yang di Korea kita main jazz. Kita ada satu band lagi gitu. Jazz sih, Ada satu pakai band. grup ya kan? Pakai grup Pakai ya. band. Ya, grupnya beda lagi sih, bukan dari Shine, tapi ya saya main saxophone di situ. Pokoknya tapi grupnya dari sana gitu. Cuman Enggak, dari Medan Dari juga, Medan dari juga. Medan juga. Iya, wah, grup ternyata jazz. banyak ya kan yang Iya. dibisain sama Bang Brian ini. Berarti dari luar negeri gitu, gimana nih perasaannya pas ketika main di luar negeri ini, bawa seorang anak Nias ya kan, dari benar. Medan ya, Iya. dari kita bilang di Nias termasuk kampung lah kita bilang ya Iya kan. benar, betul. Kota kecil lah. Makanya bisa sampai ke skup luar negeri sana, gimana perasaan? Sebenarnya sih nggak duga karena satu anak pulau lah kita bilang, anak pulau yang ya saya ini sekolahnya itu ya biasa-biasa aja gitu, di SD, SMP, maksudnya bukan sekolah yang mahal atau apa yang keren gitu. Atau khusus gitu Khusus, ya kan? iya enggak. Jadi masuk ke sini saya rasa sih diselingi sama, mungkin karena saya tekun ya, orangnya tekun, baru jaga relasi, dan satu lagi laki. Beruntung ya, Iya, karena beruntung, jadi saya merasa kalau di flashback gitu, masa-masa dari tahun 2010 saya pertama kali main di luar tuh dari 2010 sampai sekarang itu kok bisa ya, saya pun bingung sendiri gitu. Yang pastinya saya bersyukur banget Dikasih sampai jalan saat sama ini. Tuhan gitu ya. Iya, ada aja jalan gitu. Jadi
makanya itu sebabnya saya sejak pas PPKM atau PSBB dulu tahun lalu itu saya mulai berpikir ke sosial juga, karena memang sih di situ kan terpuruk, siapa sih yang nggak terpuruk, apalagi musisi kan. Hanya aja saya flashback yang itu, kok bisa saya dari nol gitu bawa ke sini nggak bawa apa-apa, harus tinggal sama keluarga yang lain gitu. Nah, jadi ya saya lewati itu dan saya syukurin gitu. Ditempa untuk jadi lebih kuat gitu kan ya Bang ya. Benar. Karena proses-proses perjalanan hidup itu apa namanya, dan keberuntungan itu kan nggak datang gitu aja ya Bang ya. Iya, benar. Doa juga Doa, perlu benar. dukungan, support system kita lah ya kan, Iya, harus benar. mendukung ya Betul, kan. Nah, betul. Tribuners inspiratif sekali ya. Kalian masa kecilnya di mana dan sekarang jadi apa sudah ya kan. Tapi Bang, sudah lama lah berarti di dunia, sudah cukup lama lah di dunia musik Kalau ini ya. dihitung bisa dibilang secara profesional ya, secara profesional mungkin dari 2008 lah, kurang lebih 12-13 tahun yang lalu. Ya, 12 atau 13 tahun gitu ya kan sudah berkecimpung di dunia musik. Sudah berapa album? Ada album Ada, yang digarap kah? Jadi dulu kita bawa lagu, yang pertama kali aku garap album sih album daerah. Iya, Nah, iya dong, bawa inilah ya kan. Istilah NKRI banget, bawa daerah masing-masing Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi dulu kan masih lokal lah, lagu lokal ini kita ikut-ikutan ada kerjain satu album di Nias. Setelah itu baru masuk ke album jazz. Nah, jadi saya sering buat sempat indie lah ya. Mungkin ini tahun 2012-an. gitu ya? Iya, tapi jazz gitu. Kita main di Java Jazz juga. Kemarin kita buat ada satu album di situ dan satu lagi ada juga album jazz juga tapi dengan grup lain. Saya sebut grupnya boleh ya? Collab gitu ya? Iya gabung. Jadi kan ya kalau musisi ini kan saya ada buat project sendiri, baru ada temen buat ayo kita gabung. Iya. Nah, jadi album saya yang pertama yang jazz itu 2012 itu namanya BDG. Itu singkatan dari Brian Dwiki Gopas. Kita trio aja. Tapi kita sering main di Java Jazz 2013 dan 2014. Setelah itu saya gabung ada satu namanya Eru Cakra Mahameru, NC Men. Kita ada buat satu album. Jadi albumnya itu kita take memang di Medan, tapi masteringnya itu dan mixingnya itu di Norwegia. Wow. Ya, jadi memang kirim data aja sih, data. Jadi di ini gitu. Satu Studio lagi. musiknya gitu ya berarti ya, mixing atau gimana? Ya, jadi ibaratnya kalau kita rekaman tuh kan misalnya kita rekaman di sini sekarang, hasilnya itu masternya itu dikirim ke Norway. Ke Norwegia dikirim via email atau apa gitu pada saat itu kan. Jadi itu kan besar tuh kuotanya, aku nggak tahu berapa lah gitu kan. Jadi setelah itu dibalikin baru udah di packaging gitu. Udah jadi gitu udah kan jadi, ya, udah produksinya jadi. di Norwegia sana. Kok Iya. bisa ke sana gitu? Apakah ada kerjasama khusus Ada atau channel gimana? sih, jadi kita under manajemen WEM namanya. WEM, jadi WEM ini dia punya kerjasama di USA, di ASCAP namanya. ASCAP itu kayak gini, sejenis kayak satu perusahaan yang mengelola tentang lisensi musik. Oke. Nah, jadi dia di Amerika. Jadi ASCAP ini kerjasama dengan WEM ini. WEM ini kebetulan ada salah satu di Medan lah, di kota Medan gitu. Jadi dia link dari Amerika, mereka rekomendasi di sini Dapat yang rekomendasi bagus. gitu ya. Iya. Oke, keren ya kan anak Nias nih ya. Sudah sukses di dunia musik dan ada juga banyak activity di kemanusiaan, tapi nanti kita bahas ya kan. Tapi sebelum kita bahas ke situ, kayaknya kita ngeteh dulu ya. Udah Oh iya. haus nih kayaknya. Oke, kita tea time dulu. Jeda berikut ini.
Tribuners, balik lagi ke studio ya. Kita udah ngeteh nih. Oh, udah gak dingin tehnya ya Bang ya. Tapi nggak apa-apa Tapi enak. ya. Enak kok ya. Pembicaraannya yang enak. Waduh, bicaranya enak yuk pakai pre-shoot lagi nih. Bang, Yes, ngomong-ngomong tadi mengenai penggarapan album ya Ya. kan, ada yang ketinggalan sedikit aja. Ada fun story nggak saat-saat waktu lagi buat album itu? Oh, ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama dulu yang kayak saya buat album bersama BDG ya. Brian Dwiki Gopas gitu, BDG Trio. Itu kan kita masih muda umurnya, kalau nggak salah 21 22. Dan itu kan kita lagi cara bermain kita kan jazz idealis gitu. Jadi ibaratnya kita ini tiga macan yang dimasukin ke dalam satu kandang. Jadi asik berantam terus. Jadi masing-masing punya ini ya kan? Iya, mereka masing-masing kayak jago gitu kan, jago. Iya. Pemain bassnya jago, pemain drumnya jago. Ini aku juga nggak mau kalah gitu. Iya, jadi- Terakhir kita kalau mengkonsep apanya selalu berantem terus. Berantem sampai satu saat kita masuk Java Jazz. Itu kan kalau harus audisi dulu kan kalau mau masuk ke Java Jazz. Java Jazz ini kan festival jazz terbesar di dunia sebenarnya itu. Jadi ada di Jakarta. Malah ibaratnya gini, kita benar-benar kayak macan gitu, tapi pas di sana nggak ada, pas nengok yang lain-lain tuh, wah rupanya kita nggak ada apa-apanya. Iya. Justru setelah kita main dari sana baru kita balik jadi solid. Karena ibaratnya kalau kita berdiri sendiri ya nggak ada Iya, gunanya. perlu harmonisasi lah ya Iya, kan? Apalagi harmonisasi. menggabungkan musik yang Iya. tadinya pegang piano atau Iya. bass atau Iya, yang benar. lainnya gitu ya kan. Iya. Berarti sempat terjadi manajemen konflik lah ya kita Ya, bilang manajemen konflik. Baru satu lagi, pas sudah mau selesai kita baru lupa. Ini kan bayar, kita nggak punya uang di situ. Oh iya, jadi Iya. berhenti di situ. Iya, maksudnya itu kan idealis Iya. pas ditanya bill, maksudnya pembuatan mixing masteringnya berapa itu baru bingung karena terlalu asik dengan buat musik terus. Iya. Ya terakhir ya memang Ya, kita karena cari memang jalan mau, sih. mau meluncurkan album harus memang ada biaya Iya, gitu iya. ya. Jadi itu Makanya, gimana? jadi kita sebenarnya kan filosofinya gini sih. Kita baru bisa idealis, you can be an idealism. Kamu bisa idealis apabila kamu punya uang. Masalahnya kalau Iya, kami benar. kemarin kita idealis, kita nggak punya uang. Iya, benar. Sampai kita bawa ke koran loh itu. Kita mau ke Java Jazz, kita coba buat proposal ke pemerintah nggak ngopen. Memang sih karena ini acara mungkin skup mereka nggak begitu besar kan, nggak kayak Indonesian Idol atau apa. Terakhir kita angkat di koran, nih musisi tidak disupport oleh pemerintah gitu, gini segala Wow. macam. Kita serang gitu Wow, gitu. wow. Jadi padahal sebenarnya kan ya realitanya memang kalau mau idealis itu kan harus punya. Harus punya. Walaupun ujung-ujungnya sih terrealisasi ya. Wajar sih kemarin masih muda kan lagi fokus ke musik ya, bukan musik yang konsumtif kan, yang musik idealis gitu. Istilahnya boleh sih kita idealis gitu kan, tapi kita harus memikirkan aspek-aspek yang lainnya. Betul, harus seimbang gitu. dia. Harus seimbang. Harus Ya, seimbang. kalau tadi kita punya kantong yang cukup tebal, Ya, idealis lah. boleh. Mau idealis Nggak boleh. usah mikirin, misalnya gini, buat musik gitu kan Bang. Aku harus idealis nih, berarti Hmm. musik yang harus sesuai dengan diriku. Belum tentu diterima masyarakat, Iya, ya benar, kan? benar. Tapi kalau ya misalnya kalian mementingkan tadi Konsumen, ya bisa aja. konsumtif tadi, Ya. orang mau dengar lagu kita ya agak dipinggirkan sedikit aja pun boleh lah Iya, ya benar. idealisnya ya Iya. kan. Jadi itu yang aku jalani sekarang Kak jadinya. Jadi Setelah idealis, puas idealis, Ah, baru ingat rupanya hidup kan lanjut terus. iya benar. Berarti harus cari cara untuk mendapatkan duit dari skill kita. Yes. Nah, oleh sebab itu aku buat bukan manajemen lah, aku buat satu grup gitu. Bersama teman juga. Kebetulan sahabat saya ini juga yang partner saya ini baik orangnya. Ini ada orangnya di sini Ada sebenarnya. ya di sini Iya. ya, di belakang kamera dia. Berarti pelajaran lah ya kan buat Iya. kita yang bermusik ini, boleh lah idealis tadi. Boleh idealis asal kuat duitnya. Asal kuat. Tapi kalau mau Mentalnya cuan, juga. ya kalau mau cuan ya jangan idealis sih. Boleh Jangan sedikit-sedikit idealis. boleh. Oke. Tapi kira-kira Bang Brian dalam dunia musik ini sudah cukup lama, apa sih makna musik buat Bang Brian ini? Musik, ini berat nih pertanyaannya sebenarnya. Bukan sekedar alunan nada yang keluar gitu aja dan ya lewat gitu aja kan. Oke. Saya rasa musik itu sih sebenarnya aku rasa malah my other soul gitu, jiwaku yang lain gitu. Jadi kalau aku tipenya hobi mengeksplorasi, itulah ke sosial. Bahkan aku sekarang belajar ini ilmu hukum bagaimana, contohnya kayak lagu Haki kan gitu, hak kekayaan intelektual, benar. politik juga aku coba pelajarin, aku coba masuk organisasi. Tapi di sesuatu yang aku pelajarin tuh, aku mempunyai jiwa yang lain di saat aku bermain musik atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan musik, itu sepertinya Kayaknya hidup lagi gitu. hidup lagi gitu, ya. Ibaratnya aku menganggap, banyak yang menganggap aku ini kan, wah dia hidup dari musik. Betul, saya hidup dari musik, tapi
kayak ini, berarti kita masuk sekolah, kita belajar itu ya belajar secara general, tapi kalau baru kita punya hobi yang lain. Itulah, jadi kalau main musik itu aku rasa kayak keluar semua gitu. Dibayar kayak atau tidak dibayar gitu. Bebas gitu ya. Bebas, iya. Freedomnya hati atau jiwa kita. Berarti dengan kata lain mungkin kalau ada masalah di kehidupan keluarga dan lain-lain, mungkin main musik itu langsung bebas, langsung plong gitu. Dibayar atau tidak dibayar pun tetap sama. Jadi makanya patokannya, ini kan aku kan punya grup nih, banyak yang bilang, oh ini kalau ini harus dibayar, pemusisi kan harus ada profesional kan harus dibayar. Tapi sebenarnya patokan seorang musisi itu tidak itu, tetapi apresiasi yang kita dapatkan kepuasan itu sebenarnya, itu bayaran yang tak ternilai itu. Iya sebenarnya sih, tapi kalau kita di masa sekarang ini ya kan namanya profesional yang namanya profesional ya tetap inilah profesional juga kita menanggapinya betul. Tapi kalau charity konser pasti ikut lah ini Bang Brian ini ada pasti, sebagian ya kan? besar charity konser kita ada buat tahun ini, kita ada buat selain Song for Humanity ada konser kebangsaan juga kan. Jadi kebetulan yang kita dengan Rotary atau Rotalent handle itu Song for Humanity. Nah, jadi itu kita memang membuat satu charity konser di mana dananya itu akan kita salurkan kepada yang membutuhkan. Jadi sebelum kita buat charity kita harus buat konsepnya dulu. Kita mau salurkan kemana? Ini mau kemana dulu? Baru ini kalau misalnya dapat sekian ini harus dibagi kemana? Karena kita harus buat di Rotary Club itu harus transparan semua. Oke, nih gitu. Bang Brian udah ngasih bocoran sedikit Rotary Club ya. Iya. Berarti selain sebagai apa ya saksofonis ya kan orang yang mainkan saksofon, kegiatan lainnya nih ada di Rotary Club Medan Talenta ya kan. Benar. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ke situ nih, kalian lihat dulu video menarik berikut ini. Happy watching. Nah Tribuners, balik lagi ke studio ya kan, udah lihat video-video kegiatan tadi dari Rotary Club Medan Talenta ya. Nah kita akan kulik-kulik sedikit ke situ ya, karena seorang musisi yang aktif di dunia kemanusiaan. Nah inilah Bang Brian. Nah kira-kira Bang sudah berapa lama nih Bang join di Rotary Club ini? Rotary Club Medan Talenta kita bentuk itu dari 24 Juni 2020. 24 Juni berarti 2020 setahun sebulan lah. Mau jalan 2 bulan lah gitu. Oke, kegiatannya apa aja? Kegiatannya itu aktif, yang pasti aktif di bidang sosial ya. Jadi di Rotary Club itu sebenarnya sekumpulan seniman-seniman dan pelaku ekonomi kreatif. IO juga ada, MC juga ada. Sebenarnya kita ini nggak terduga sih, karena PSBB tahun lalu itu kita berkumpul, kita buat ada satu konser yang diinisiasi oleh ada di satu vihara Bante Agacito namanya. Setelah kumpul di situ sebenarnya kita nggak dekat, tapi setelah kita buat konser itu kita kan di situ sebagai musisi kan lagi terpuruk gitu, kesel, aduh hancur, nggak ada event gitu sampai sekarang sih sebenarnya. Iya sih. Jadi setelah itu curhat nih. Jadi setelah itu kumpul, kita cerita-cerita, ini kan ada dananya yang akan kita salurkan gitu untuk APD dulu, untuk APD dan sembako juga kepada orang-orang yang membutuhkan kan. Kita pikir
mumpung kita PSBB ini kenapa kita nggak berbuat sosial. Jadi itu mengingatkan kita bahwasannya kita udah terpuruk, tapi lebih ada lagi yang lebih terpuruk dari kita gitu. Istilahnya kita terpuruk, istilahnya nggak bersyukur karena ada yang di bawah kita. Iya, benar. Gitu. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Benar. Gitu, terakhir kita berbuat sosial, kita ada aktif ke pembagian sembako dan juga pertama simpel aja sih niatnya. Kita kumpul, kita bagi-bagi sembako. Rupanya makin lama kita ada yang survei ya ke panti-panti disabilitas mental, ke panti ke sekolah luar biasa SLB gitu yang penderita disabilitas juga anak-anak, baru juga ke sekolah-sekolah yang inilah yang tidak layak gitu. Jadi kita mulai survei pelan-pelan mulai survei dan kita galang dana, kita bantu, kita perbaiki. Sampai ada satu itu panti di daerah Deli Serdang kita udah bantu, kita bangun ruang makan, ruang dapur sama kamarnya direnovasi. Itu 40 orang pasien yang jaga cuma 3 orang. Bayangkan Kak, 40 orang ini ke disabilitas mentalnya itu tingkatnya itu di atas 50%. Maksudnya susah untuk disembuhkan lagi gitu. Makanya 3 orang yang penjaganya berarti satu penjaga 13 orang lah gitu. 1 banding 13 lah ya. Enggak, 1 banding 3. Satu banding Tapi 40 orang. 40. Iya. 13 kan ya. 1 banding 13. Kayaknya enggak ini ya. Ngeri. Nggak pantas kayak gitu. Iya. Apalagi dengan kalau pasien biasa yang sakit biasa mungkin masih bisa. Iya. Ini Rata-rata yang udah kata kasarnya mereka ini yang ketemu di jalan, diambil polisi kan, nggak tahu apa dikirim jadi buangan gitu. Banyak kan yang seperti itu. Itu kita masuk ke situ udah jalannya rusak, udah jauh, kita masuk ke situ, aduh hati kita kayak ya Tuhan, syukurlah kita nggak begitu gitu. Masih ada yang membutuhkan gitu. Dan mereka hidupnya itu sampai ada satu ketua yayasannya bilang pada saat itu yang bikin saya tergerak. Kalau kalian memikirkan COVID, kalau kami bukan COVID, nggak sanggup kami memikirkan itu lagi. Kami mikirkan makan apa kami hari ini Tuhan. Mikir untuk hidup besok. Gitu hidup besok aja. Bisa hidup nggak nih sampai besok gitu ya? Iya makanya. Tapi mudah-mudahan optimis mereka pasti bisa lah. Apalagi udah kita bantu sekarang. Karena banyak istilah bantuan dari Rotalent Medan ini tadi ya. Rotary pada Club saat Rotalent ya. Ya. Nah, buat info nih Tribuners Rotary Club ini ada ininya ya, turunannya kayak komunitas lagi Rotalent Medan gitu. Sebenarnya yang puncak maksudnya organisasi besarnya ini apa nih? Rotary Club sebenarnya dia kan namanya Rotary Club. Rotary Club ini ada salah satu organisasi yang pertama kali dia di Chicago di Amerika. Jadi itu berkembang. Saat ini di Indonesia ada sekitar 50 di Indonesia bagian barat sampai tengah itu ada sekitar 52 klub. Nah, jadi kita termasuk dalam klub Rotary Club gitu, tapi namanya Medan Talenta. Jadi di Medannya ada 5 Rotary Club Medan Talenta, Rotary Club Medan Delhi. Nah, kalau Medan Delhi itu kan dia terkenal dengan kegiatan kesehatan, medical gitu. Iya. Itu ada Pak Bibi itu. Pak Bibi ini merupakan suatu tokoh Rotary yang dari Medan yang udah terkenal lah di Indonesia gitu. Baru ada Rotary Club Medan, Rotary Club Medan Tamrin, dan satu lagi Rotary Club Medan Citra. Nah, kalau yang Medan Talenta ini khusus yang ini rata-rata ini dikumpulkan oleh para pelaku ekonomi kreatif lah kita bilang ya kurang lebih, karena bukan hanya pemusik aja sih di situ. Dan kegiatannya baru-baru ini apa nih? Ada yang terakhir kan ada Song for Humanity, charity concert. Ya kan, charity concert itu apa nih maksud buat Song for Humanity ini adalah penggalangan dana yang bersifat konser amal. Jadi kita kemarin menggalang dana untuk membuat satu panti, merenovasi suatu panti di daerah Deli Serdang. Jadi itu sudah terrealisasi. Puji Tuhan yang tergolong yang terkumpul itu cukup untuk dananya, anggarannya itu cukup untuk merenovasi dan merehab panti-panti di situ. Di luar ekspektasi lah ya. Di luar ekspektasi pada saat itu. Masih banyak orang-orang berhati baik. Benar. Ya kan? Sampai-sampai itu selain panti itu dananya itu masih bisa kita anggarkan juga untuk merehab. Ada satu sekolah luar biasa, kita buat rumah terapi gitu untuk untuk anak-anak yang mengikuti sekolah luar biasa di daerah Medan Labuan sana. Itu sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok ya. Oh iya benar. Kalau di sana itu memang kalau kita baksos ataupun kita buat sesuatu itu memang benar-benar kita tepat sasaran. Oh ada satu lagi nih event baru kita buat, bukan event charity lah ya. Iya, charity lainnya apa nih? Kegiatan sosial lainnya, ini kan kita tahu, ini PPKM lagi sejak 23 Juni 2021, PPKM semua pelaku hiburan itu terkena imbasnya. Dari wedding, kayak musisi, apa juga kayak dan lain-lain lah gitu, fotografer dan lain-lain. Kita buat tema Rotalent Bantu Teman.
Ya, jadi kebetulan itu Kegiatannya seperti apa ya tuh, Bang? kebetulan kemarin yang pimpin ini langsung. Jadi kan kalau Rotary ini kan presidennya tukar-tukar nih. Kalau saya kan charter presidennya. Jadi yang memimpin sekarang ada Chandra Firman. Dia yang menginisiasi Rotelan Bantu Teman, di mana Rotelan Bantu Teman ini memberikan sembako sebanyak 1.000 paket. 1.000 paket ke semua orang vendor atau orang-orang pelaku ekonomi kreatif lah kita bilang. Iya, yang membutuhkan, yang membutuhkan. terdampak ya. Yang terdampak, benar. Sekarang ini berarti fasilitatornya di Rotaland Medan ya kan? Iya, ada Rotelan Aduh, Medan. thanks to Rotary Club atau Rotaland Medan ya, sudah Iya. bisa sedikitnya membantu sesama kita yang membutuhkan. Benar. Ya, Soalnya kan kita kan bukan legislatif, Kak. iya benar. Kita bukan pemerintah. Tapi kita tahu bahwasannya membantu orang itu kan dengan hal kecil aja sebenarnya sudah bisa membantu. Dengan men-share sesuatu aja udah bisa membantu. Bukan mesti kita harus mengeluarkan sesuatu dari kita yang susah gitu. Kadang-kadang menurut kita hal kita mudah. Contohnya seperti ini. Kayak kemarin kan Rotelan Bantu Teman. Ini kan ditanya ke kita siapa aja yang kamu kenal. Dengan kita menyebut satu orang aja kan cuma ngomong doang gitu. Iya, Tapi itu sudah berbuat sosial sih sebenarnya. Bagi informasi aja itu sudah membantu Iya, gitu sudah. ya. Nggak harus mikir, aduh aku harus ngeluarin kocek duit berapa lagi Betul. nih. Jangan berpikir sampai sejauh Iya. itu juga ya kan. Tapi kalau ada boleh lah. Ya, ya termasuk share link gitu ya. Iya. Share link ini juga termasuk Iya, kalian nonton aja di share ya, biar semakin apa ya termotivasi nih Ya. Bang Brian, Ya. tribuners yang lagi nonton untuk mengembangkan jiwa sosialnya, Iya, ya kan? benar sekali. Hidup gak sendiri ya kan? Iya, benar. Kita manusia Hidup. sosial. Iya. Ya walaupun nanti mati sendiri, tapi kan hidup Benar. gak sendiri. Iya, sebelum mati kan harus ada yang Iya, mendampingi. harus ada. Di Jangan sekitar- cara mati lah Bang Brian. Enggak, jauh-jauh lah. Iya, Tapi jangan lapor dulu realitanya kan soalnya. begitu. Sebelum kita kembali ke apa kan ya kita bakal ada yang kayak dokter. Iya, Kita kan butuh dokter, kita butuh sesuatu. Iya. Kan gitu kan. Jadi hidup ini bersosialisasi memang. Oke. Nah, Bang Brian, terkait kegiatan Abang nih di Rotaland Medan nih, Kak. Selama bergabung di Rotaland Medan, kira-kira ada nggak kepribadian yang berubah gitu sebelum atau sudah bergabung? Oh, ada, jelas Apa tuh? ada. Apa tuh? Dari saya orangnya kan basically selain musisi kan saya bisnismen. Jadi Bisnis apa nih? kalau sekarang kalau dulu waktu PSBB saya banyak coba. Itu kan mumpung lagi kosong saya main jualan ikan. Iya. Jualan ikan segar sih, baru jualan buah. Oke. Ya puji Tuhan bangkrut. Tetap disyukurin ya. Ya tapi dari situ saya dapat hal lain. Sampai sekarang gara-gara itu saya jadi bisa buka kafe di satu di Nias. Oke. Dan kafe lumayan lah, maksudnya saya invest ke sana dan di saat PPKM gini puji Tuhan jalan gitu. Jadi salah satu Potensi pemasukan. bisnisnya malah berkembang di sana Iya, ya. iya, karena belajar dari yang dua hal ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi pengalaman iya. adalah hal yang maksudnya Yang paling, pelajaran ya, kita gitu kan. Benar. Jadi setelah itu saya orangnya ibarat basically bisnismen, jadi saya hitung-hitungan kan. Nah, sejak masuk ke sini kena PSBB, masuk Rotary, jadi wah, hati sosial itu makin besar jadinya. Makin besar. Jadi hidup itu kadang-kadang loh yang paling berat itu adalah menyalurkan berkat atau berbagi di saat berkekurangan. Iya benar. Dan Itu yang sulit ya? dan itu adalah ujian terpenting dalam hidup. Ujian itu sebenarnya ada dua. Satu nggak punya uang, Iya. satu punya uang. Punya uang nih kita bisa memberi manfaat nggak buat orang lain? Iya, gitu ya? karena kalau duit kita banyak sebenarnya, ini pasti banyak yang ngalamin. Di saat kita nggak punya duit, itu masih gampang. Kenapa? Nggak ada duit, ya paling makan kan. Kita mikirin makanan. Di saat kita punya duit banyak, misalnya nih, kita punya duit 100.000. Kita harus lihat orang harus berbagi 1.000. Tapi kan ada perasaan, aduh ini 100.000 sayang banget kalau dipecahin. Itu yang dialami ujian kalau punya duit banyak. Iya, benar. Nah, jadi syukurnya pada saat itu, pada saat masuk ke Rotary Club ini, itu mengajarkan aku tidak ada ujian yang berat selama kita berani mengambil tindakan untuk bersosialisasi ke teman lain, ke orang-orang lain gitu. Iya. Ya buktinya sampai sekarang ini total kerjaan kan 1,5 tahun nih nggak apa ya, nggak aktif lah sepenuhnya. Masih hidup kok, masih bisa ini, masih bisa ketawa, masih bisa main saksofon. Iya, masih bisa jalan-jalan kok, jalan-jalan nggak sih? Benar, masih Iya bisa kan? keliling-keliling. Tapi ngomong-ngomong, apa sih makna dari klub ini buat Bang Brian, klub Rotaland Medan ini? Seperti apanya juga ya motonya, serve Iya, above self. Service above self. Iya, ya benar. kan? Jadi di sini kita pelayanan di atas kepentingan sendiri. Jadi aku yakin, aku semakin yakin dengan adanya dengan bareng ikut klub ini. Yang pertama dulu saya punya keluarga baru di situ yang benar-benar care gitu. Ya,
kalau kerikil kecil kan pasti ada lah itu, Pastilah, namanya hidup di ya. organisasi juga ya kan. Pasti ada. Tetapi saya mempunyai keluarga baru yang care sama kita, dan satu lagi di saat kita punya mindset care sama seseorang atau sama orang-orang lain, percayalah akan ada 1 atau 2 atau 3 yang akan care sama kita nantinya. Ya, tapi itu bukan nalar kita ya, itu udah di luar batas kita. Kalau dibilang alam semesta gitu. Tapi kalau bahasa saya sih Tuhan itu melihat kita. Gitu. Kalau kita memberi energi baik, ya kan, universe ngasih energi baik juga buat kita gitu kan. Iya benar. Makanya balik juga ya. Makanya Memang balik. sih sebenarnya itu. Iya. Kalau kalian bilang itu teori, ya prakteknya juga, maksudnya kenyataannya pasti akan ada juga yang Iya, seperti itu. benar. Tergantung kesabaran kita nunggu ya. Benar Kapan ya. hal itu terjadi Iya. kan gitu ya Bang. Dan satu Brian, lagi ya? kepekaan kita sih. Oke. Kadang-kadang kan ada yang kita anggap bukan bantuan, bukan Iya, sesuatu apa, tapi kita ya kok nggak dibantu nih, padahal sebenarnya ada kode-kode kan gitu. Seperti kayak gitu ya. Sampai sekarang intinya saya sekarang baik-baik saja. Status saya kan musisi. Ya terkena PPKM iya, terimbas iya, tapi sampai sekarang ya saya masih bersuka cita gitu. Ada bedanya loh sukacita dengan kebahagiaan. Ada salah satu artis ini saya dengar kemarin, saya nonton kan. Kalau kebahagiaan itu kan ada sesuatu, ini saya kasih kakak ini. Bahagia gitu. Iya. Tapi kalau sukacita itu tiap hari, kalau kita sukacita, kita tanpa diberikan tanpa apa kita udah senang. That's right, benar-benar. Kita senang kan. Kayak Jadi feeling happy aja gitu feeling ya. happy, iya. Nah sekarang kan yang paling susah dicari di PPKM ini sukacita. Kalau bahagia kan orang kasih sembako sama kita, bantu kita Iya, bahagia. dapat bantuan pemerintah bahagia, cuman Iya. belum tentu langsung istilahnya- Bersukacita gitu. Nah jadi sukacita ini saya dapat ya melalui Rotary Club ini kemarin. Jadi kita bisa pagi-pagi kita bangun karena sosial kan, wah ini enak nih gini. Padahal kita yang memberi. Iya, wah udah Gitu. sampai ke fase itu loh Bang Brian ya. Ya, masih belajar terus sih. Iya, kita jadi manusia akan belajar terus sampai nanti akhir hidup. Bang Benar. Brian. Ngomong kematian lagi. Iya kan? Iya kan? Nah, dari banyaknya kegiatan Bang Brian nih ya kan, Iya. walaupun sekarang juga bermusik kurang, tapi kan tetap yang namanya ide-ide musik masih ada lah ya kan. Oh, pasti tulis Ada. musik gitu kan. Ada ya. buat musik juga, ada mikir juga. Ini kan dulu saya pernah buat sekolah musik. Jadi dengan PPKM ini kemarin kita dapat ada rezeki sedikit. Ini kita mau buat sekolah musik lagi. Wah. Sebenarnya tujuannya sih sebenarnya biar kreativitasnya tetap ada. Tetap iya, makanya Iya. kreativitas tuh nggak bisa ketahan, harus pokoknya Iya. ini kan lagi ya kan. Nanti sakit tak Diwujudkan berdarah aja. nih Iya, rasanya. makanya dari sekian kegiatan itu, kegiatan kemanusiaan juga ada. Gimana sih Ada. cara memanage waktunya? Mohon maaf, sudah berkeluarga kan ya? Sudah, Nah, sudah. untuk keluarga lagi gimana Ya, nih? sebenarnya, nah jadi kebetulan keluarga saya kan lagi di luar pulau ya, lagi pulau karena ya puji Tuhan ini lagi proses anak kedua gitu. Wah, selamat ya. Jadi saya coba baginya gini sebelum-sebelumnya ya. Jadi mungkin di saat liburan kayak gini, mungkin 3 minggu saya siapkan waktu untuk keluarga. Setelah itu saya balik ke sini seminggu. Saya harus atur waktu karena dari semua kegiatan sosial itu yang penting sebenarnya itu keluarga sih. Yes. Balik ke dukungan keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung, untuk apa kita berbuat sosial kan? Kembali ke situ sih sebenarnya. Karena jangan jadi gara-gara sosial ini keluarga justru kan ya Terabaikan, jadi iya jangan sampai. benar. Jadi kita balik ke keluarga itu paling penting sih. Berarti Jadi support keluarga itu penting buat Bang Brian ya. sangat penting. Apapun tuh bukan hanya untuk di sosial. Kalau nggak ada dukungan dari keluarga, ibarat gini, kalau kita punya mindset cuman diri kita aja untuk mewujudkan itu, mungkin hasilnya satu. Tapi kalau keluarga ada 2-3 orang dari keluarga yang mendukung kita, hasilnya bisa 3, bisa 2, Iya, benar. kan bisa lebih. Nah itu. Ada alasannya, dan ini penting juga aku tanya nih ke Bang Brian ya kan. Iya. Kira-kira siapa atau apa mungkin motivasi terbesar dari Bang Brian ini? Yang Motivasi itu. membuat istilahnya bisa, oke, aku jalanin hidup ini dengan sukacita tadi ya. Motivasinya siapa atau apalah? Oh, susah pertanyaan gini. Susah. Siapa? Kenapa susah? Karena mau jawab jujur. Jujur Kalau aja. mau jawab gampang kan bisa. Mau jawab Honestly apa? lah. Nah, jadi motivasi kita memang sih mencari suatu seseorang atau sesuatu yang inspiratif ya. Di saat kita terpuruk, ini kita lagi terpuruk ini semua kan. Itu kayaknya susah. Hanya saja ada satu pemikiran baru-baru ini yang saya pikirkan lagi untuk menjalani hidup ini dengan semangat. Saya kan sudah punya keluarga. Yes. Itu Oke. bukan hanya ini, mungkin karena saya lagi udah punya keluarga ya, ataupun misalnya ada seseorang yang punya, dia kan punya orang tua, punya saudara, punya kakak, punya apa. Jadi I have a family. Jadi yes, untuk siapa saya melakukannya kalau nggak untuk keluarga saya gitu. Walaupun kita berbuat untuk orang lain, itu kan akan balik ke keluarga. Benar. Nah, jadi di saat tidak begitu banyak kegiatan seperti ini,
ya saya berbakti atau mengabdi, kesempatan saya berbakti untuk kepada keluarga dulu gitu. Quality time sama family lebih banyak Iya, gitu lah ya iya, kan. iya, benar. Iya. Kayak inilah contohnya, ini kan kemarin saya balik ke sini, balik ke Medan, saya bawa orang tua, saya bawa papa saya, ya saya ajak jalan-jalan gini, saya ini. Ya maksudnya kebetulan keluarga kan di Nias, istri di Nias, jadi saya bawa keluarga saya. Pokoknya saya melayani mereka dulu lah. Karena kita tidak tahu kapan kita check out Iya. dari ini. Ya kan ngomongin lagi nih, ini ketiga kalinya loh. Iya, tapi benar, itu kan Benar, kenyataannya benar. gitu. Istilahnya kita harus lakukan yang terbaik ya. Iya, dimulai dari Makanya- keluarga dulu. Makanya ya motivasi terbesar Bang Bri itu keluarga. Memang rata-rata kalau nggak ayah atau ibu atau istri Istri, anak, ya, anak, gitu iya. kan ya, yang buat kita bisa jadi semangat menjalani hidup, dan hidup kita tuh bisa jadi berkualitas karena ngasih manfaat buat orang lain. Betul. Artinya gitu. Iya. Nah, kayak kita harus balik ke musik lagi nih, soalnya Oh, tadi iya. ada sedikit ketinggalan. Oh, iya. Kira-kira Oke. apa sih nih tantangan buat Bang Brian ketika saat mengembangkan tadi bisnis musik tadi? Oke, tantangannya ya. Hmm. Oh, kalau di musik ini satu harus paling penting ini. Hmm. Musik itu cepat sekali berubah. Iya, Tren benar, musik benar. itu cepat sekali berubah. Jadi kita harus mengupgrade. Bahkan tiap hari itu harus ada hal-hal yang baru lagi. Karena kalau enggak kita akan tertinggal. Apa hal-hal yang kreatif yang bisa Iya. dimasukkan gitu kan Benar. ya? Contohnya misalnya dari lagu, jenis lagu, format bandnya atau format grupnya juga, dari skillnya juga itu harus di-upgrade. Karena ini musik ini sama kencangnya prosesnya ini dengan teknologi nih sekarang. Ibaratnya ya kayak dulu kan kita masih 5 tahun yang lalu kita masih suka pakai flash disk. Kalau sekarang udah bukan hanya Joox lagi, YouTube juga udah bisa. Iya. Kalau dulu musik mungkin kita suka band misalnya, bisa jadi berapa tahun ke depan udah DJ. Jadi ada satu acara pakai DJ aja kan. Perubahan-perubahan zaman ini Nah, ya. peluang-peluang seperti itu nggak boleh putus. Jadi kalau buat manajemen musik nggak boleh kita puas dengan itu nggak boleh. Kalau nggak dia akan terkubur. Makanya tetap upgrade skill juga, Benar, segala upgrade macam skill semua. gitu ya. Oke. Betul. Tapi kira-kira dengan banyaknya tadi kegiatan Bang Brian, ada pencapaian tadi, apa kira-kira target untuk selanjutnya ke depannya? Mau nge-plan apa Oke, nih? target utamanya sih Mm-mm. pengen berbuat bagi masyarakat banyak. Yes, waduh. Pengen jadi kalau kita sendiri kita belum masuk ke dalam sistem, namanya ke dalam satu sistem ya let's say seperti pemerintahan. Kalau kita belum masuk ke situ, sejauh apa sih kita bisa Bisa melayani? melakukan Iya. hal yang ini kan? Ya, tetapi ini pengalaman pribadi ya, kayak misalnya saya sendiri, saya nggak ikut organisasi. Saya bantu cuma bisa 1 orang. Saya ikut organisasi Raw Talent, saya bisa bantu 100 orang. Mungkin saja saya masuk ke satu lagi entah apa gitu, saya bisa membantu lebih banyak lagi. Bisa satu daerah ya kenapa tidak kan? Jadi targetnya ya dalam hidup kan harus ada kan. Yes. Ya angan-angan saya itulah. Resolusi lah ya. Iya, resolusi. Jangan kayak kalian ya, Tribuners ya, ada nih yang meme gitu beredar kan, resolusi tahun 2018 adalah sama resolusi. Berarti nggak kecapai nih. Iya, gak kecapai. Itu terus ya jadi ya. Terus, tapi ini tetap ya Bang, yang namanya Iya. target itu kita ada Harus ada. usaha yang harus Iya. dilakukan. Karena kalau hidup nggak ada target, ya Mau bakal ngapain? stuck. Nge-flat aja Iya, ya. banyak orang merasa zona nyaman. Saya udah kerja gini aja pun udah cukup. Dia nggak tahu bahwa besok itu bisa selesai pekerjaannya gimana lagi. Tapi kalau kita punya pikiran tangga, misalnya sekarang mau jadi A, tiba-tiba udah sampai A, mau jadi B. Suatu saat kita pun turun, kita B ke A lagi, karena masih ada yang kita capai. Tapi kalau kita udah di A terus, udah itu aja, tiba-tiba hilang kan jadi nggak ada lagi. Selain A, apa lagi yang di bawahnya? Ngeblank ya kan? Ngeblank. Ngeblank lagi ya kan? Ngeblank jadi. Beralihlah dari zona nyaman. Betul. kata Bang Brian, ya. Benar. Oke Bang Brian, yang terakhir nih ya kan, Iya, untuk oke. kita share dong ke Tribuners nih, kira-kira menurut versinya Bang Brian, tips-tips gimana supaya kita bisa jadi sosok yang sukses dan inspiratif untuk banyak orang tentunya. Oke, yang pertama dua aja lah ya. Dua aja. Dalam sisi musik dan sosial ya. Yes. Kalau dalam sisi musik, satu, stay crazy, harus gila, tanda kutip. Gila itu carilah peluang, pokoknya pikirnya itu jangan yang don't be a followers, jangan menjadi orang peniru. Iya, harus ada sesuatu. Jadi karena mencari sesuatu yang baru itu gampang-gampang susah. Bisa sekarang langsung dapat, imajinasi dapat, tapi mau buat ini. Bisa juga susah, 2 tahun, 3 tahun nggak dapat. Itu kalau misalnya kita stay crazy, tapi maksudnya tekun tetap seperti itu, pasti ada ininya, lakinya, maksudnya bisa cuan lah dari situ kata kasarnya. Jadi karirnya bisa bagus. Yang kedua kalau untuk sosial, seperti yang pernah saya bilang dulu, kalau misalnya keran kita buka kecil, itu airnya yang keluar kan kecil juga, tapi yang masuk ke dalam pun kecil. Tapi kalau kita buka besar, Iya. pasti
besar juga yang keluar. Ikuti kata hati kalau mau bersosialisasi, sosialisasilah dari hati sebenarnya. Karena yang dinilai kan bukan materinya. Jadi kalau menurut kita hati kita ini memang besar, keinginannya untuk bersosialisasi, jawabannya hasilnya nanti pasti akan besar juga. Pasti itu. Udah banyak lah orang-orang lain yang terinspirasi, yang menginspirasi itu yang udah merasakan, termasuk saya juga. Banyak udah kejadian, jadi ya kan bukan hanya sekedar teori nih ya. Iya, kan, ya, Bang? benar Tapi banyak memang banget. Itu tadi pesan dari Bang Brian ya. Iya. Stay crazy Lah. Ya kan? Ya. Dan, Tapi jangan gila beneran, nanti masuk panti disabilitas. jadinya. Nah itu tadi Tribuners ya, bincang-bincang kita dengan sosok inspiratif seorang musisi ya kan, yang juga aktif di dunia kemanusiaan dan ternyata aku baru tahu ini ternyata pebisnis juga ya, ya kan belum kulik-kulik ini. Buat kalian semoga menginspirasi ya kan. Terima kasih sudah menonton acara ini Tribuners. Semoga banyak inspirasi dan hal-hal baik yang bisa kalian serap dari acara ini. Dan thank you Kak Yuta. sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Akan membanggakan. Thank you. Makin sukses. Amin. Di organisasi juga makin kegiatannya makin oke ya kan, biar bisa bantu semua. Amin. Oke, akhir kata Tribuners sudah selesai nih tea time kita ya kan. Lanjut ngopi atau apa lagi nih? Ngeteh lagi kita. Tea time lagi kita. Oke, nah sudah selesai acara kita. Buat kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Saya Tana Setion. Saya Brian Harifa. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.